Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Nurdin dengan nomor 125 126 0010 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pernah nggak sih kalian lihat orang yang punya pendapat tapi malah berujung pada konflik? Nah, kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando saat aksi demonstrasi pada 11 April 2022. Pada tanggal 11 April 2022, sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Di lokasi yang sama, hadirlah Ade Armando, seorang dosen Universitas Indonesia dan pegiat media sosial yang dikenal sering menyampaikan pendapatnya mengenai isu politik dan sosial. Di tengah berlangsungnya aksi, terjadilah kericuhan yang berujung pada pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh sejumlah orang. Rekaman video kejadian tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik nasional. Akibat insiden tersebut, Ade Armando mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Setelah kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi, kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Namun, dalam demokrasi ada satu hal yang penting, yaitu menghormati perbedaan. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun dukungan terhadap suatu kebijakan selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, kasus ini juga memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan secara damai dan menghormati hak orang lain. Ketika perbedaan pandangan berubah menjadi tindakan kekerasan, maka tujuan utama demokrasi menjadi tidak tercapai. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, meningkatkan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih memahami cara menyampaikan pendapat secara damai. Yang kedua, mengutamakan dialog dan diskusi ketika terjadinya perbedaan pandangan daripada menggunakan kekerasan. Dan yang ketiga, memperkuat pengamanan saat aksi demonstrasi agar semua pihak dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman. Yang keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara adil sehingga setiap tindakan kekerasan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar faktanya. Dari kasus ini, saya belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal bebas berbicara, tetapi juga soal menghargai orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Saya sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Kritik boleh, namun perbedaan pendapat juga hal yang wajar, tetapi semuanya harus disampaikan dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Menurut saya, perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru, dengan adanya perbedaan, kita bisa belajar untuk lebih terbuka, saling menghormati, dan mencari solusi bersama. Sebagai kesimpulan, kasus pengeroyokan Ade Armando pada aksi demonstrasi 11 April 2022 menjadi salah satu peristiwa yang dapat dijadikan pembelajaran mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi penyampaiannya harus dilakukan dengan cara yang damai, beradab, dan sesuai hukum yang berlaku. Semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang aktif menyampaikan aspirasi, sekaligus mampu menghargai perbedaan pendapat demi terciptanya demokrasi yang sehat di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.